kok coba. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sebab aku adalah pengikut Kristus. Kalau Rasul Paulus adalah pengikutnya Yesus, mana bertentangan? Justru dia ngikutin Yesus. Jadi tidak bertentangan ya, Pak? Nggak ada. Benar nggak bertentangan nih? Nggak. Coba Mbak baca Yohanes 17 sampai dengan 3. Yohanes itu bukan Paulus. Itu bukan Rasul Paulus yang nulis, itu Rasul Yohanes. Anda kan mau bilang pertentangan antara ajaran Yesus dengan Paulus. Ya bawa dong suratnya Paulus. Kok bawa suratnya Yohanes? Sekarang Nggak nyambung. nyambung bagaimana? Mana ajaran Paulus yang bertentangan? Perjanjian baru itu siapa yang buat? Bukannya Rasul Paulus. Hah? Apa? Itu kan Paulus yang bangun Itu semuanya. Yohanes, nama aja Yohanes bukan Paulus. Itu. Pak, Yohanes itu menuliskan Injil Yohanes, bukan Injil Paulus. Nggak ada. Paulus nggak nulis Injil. Rasul Paulus nggak nulis Injil, itu ajaran Rasul Yohanes. Nih, makanya udah salah paham, ngegas lagi. Itu bukan ajaran Rasul Paulus itu, Pak. Yohanes itu ajaran Rasul Yohanes. Kita punya datanya, makanya saya tanya. Iya, itu Yohanes, itu yang nulis Yohanes. Bukan Nah, Paulus, nggak nyambung, blok. Nyambungnya di mana? Bentar, saya mau tanya lagi. Ya itu dulu Yohanes. Paham kagak deh. Mantan. Aduh, Bian, silakan. Saya mau tanya lagi. Iya, tanya lah. Yang ciptakan langit dan bumi siapa? Yohanes 1 ayat. Nah, anak saya tanya ya, ciptakan langit dan bumi itu siapa? Hah? Apakah yang ciptakan langit dan bumi siapa? Yesus. Yesus. Oke, baik. Coba anak tunjukkan di Bible mana datanya kalau Yesus menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 10. Ya, 1 ayat 10, baik. Yang menciptakan manusia siapa? Menciptakan Bunda Maria siapa? Yesus. Yesus. Mana lebih tua? Anak Maria siapa? Yesus lebih tua, dia ada sebelum dunia ada. Oh, bagaimana? Masa bagaimana Yesus? Itu kan aneh. Di mana-mana, Mbak, Bapak dan Ibu yang menciptakan anak, bukan anak menciptakan Bunda manusia. Maria sendiri bilang ya, Oh, Mbak, ada sebelum malaikat itu mengatakan Maria akan melahirkan kemanusiaan dari Yesus. Maria bilang apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai yang kau katakan. Iya, kan saya tadi yang menciptakan manusia kan Ibu siapa? Ibu kan bilang Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Yang melahirkan Yesus, Maria. Kok anak yang lebih tua? Bagaimana ceritanya sih? Yang dilahirkan Maria itu kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Mana-mana, Mbak. Yang melahirkan itu ibunya, bukan anaknya. Iya, yang melahirkan Yesus itu, yang dilahirkan Maria itu kemanusiaannya Yesus, bukan keilahiannya. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Nah, itu ada. Oh, masa anaknya lebih tua dari ibunya? Kan aneh ceritanya Iya, begitu. karena Yesus ini Allah dan manusia. Ini di mana? Yesus ini Allah dan manusia. Dalilnya di Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Kalau di dalam jasmaninya ada keilahian, keilahiannya ini yang lebih tua. Itulah dia disebut Allah, sang pencipta tadi. Kemanusiaannya itu baru diambil 2000 tahun yang lalu. Mau tanya sama Mbak. Mana siapa tadi namanya? Ada nggak anaknya Mbak lebih tua dari Mbak sendiri? Coba jawab. Saya Yesus bertanya. itu gini Pak, anak saya itu manusia aja, tapi Yesus itu Allah dan manusia. Itu bedain dulu. Bedain dulu. Yesus itu Allah dan manusia. Saya manusia toh. Jadi seandainya saya melahirkan, yang saya lahirkan cuma manusia toh. Kalau Yesus itu Allah dan manusia. Nggak salah ngegas. Lanjut. Apa ya? Yesus itu ada sebelum dunia ada. Itu Yesus berkali-kali bilang. Silakan Pak Muhammad. Apakah Ada lagi? Pak Kurnia, ada yang mau ditanya?
Apakah Yesus itu maha kuasa? Ya. Dalilnya itu Yesus di itu- dalilnya itu di Matius 28 ayat 18. Apakah yang disalib itu Yesus? Ya. Terus kenapa disalib Yesus itu? Karena dia mau. Dia yang mau. Mm-mm. Supaya dia membuktikan kepada orang-orang, supaya dengan cara dia disalib lalu bangkit, dia membuktikan ke orang-orang bahwa dia maha kuasa. Aku itu bisa mati dan bisa bangkit. Kalau manusia lain tidak ada yang bisa mati dan bangkit sendiri. Oh, Jadi Yesus itu disalib apa? Karena dia mau membuktikan dia adalah maha kuasa. berat- Coba, kamu bisa membuktikan setelah Tuhanmu disalib itu maha bangkit kuasa? lagi dia. Kamu bisa membuktikan Tuhanmu maha kuasa nggak? Ya nggak mampu. Aku membuktikan. Coba, apa buktinya Allah maha kuasa? Maha kuasa. Coba suruh dulu dia membangkitkan Muhammad. Dari nabi-nabinya itu. Bisa. Ya ndak mampu. Aku. Terus kenapa bisa disalib Yesus kalau dia maha kuasa? Duh, Tuhanmu bisa nggak? Disalib. Sampai diseret-seret. Coba aku tanya, Tuhanmu bisa nggak disalib? Nggak bisa lah. Dia Dia nggak maha kuasa. mampu, nggak bisa. Nggak mampu. Bukti ketidakmampuan seseorang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Justru Mana? dia tidak bisa disalib karena dia mampu. Loh, sekarang saya tanya kok bisa ngangkat galon? Bisa? Kalau bisa diangkat, jangan malah nggak mengangkat. Ya itu, membuktikan kau mampu ngangkat galon, diangkat. Bukan, saya mampu. Logikanya Diem beda. aja. Ya ini logika mah. Dari Kok nggak nyampe? Sekarang saya tanya kau. ngangkat Kalau galon kan kamu tidak bisa, oke kita pakai logika ya. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu, kamu lakukan dong. Iya. Pasti Sekarang saya tanya, Allahmu mampu nggak disalib? ya justru dia itu tidak mau dianiaya. Ya, makanya berarti dia itu tidak mau mampu disalib. dianiaya. Dia tidak bisa menahankan, oke. Berarti Tuhanmu tidak bisa menahankan aniaya, tetapi Tuhan saya mampu menahan aniaya. Bunda mampu, aku. Seperti apa sih? Loh. Sekarang saya tanya Anda, apakah Tuhanmu mampu mengalami aniaya? Ya Anda mampu. Sebenarnya dia mampu, cuma Oke, dia mau sekarang saya tanya, dianiaya? apakah Tuhanmu bisa mengangkat batu? Bahkan yang aniaya yang dia ciptakan sendiri. Saya Masuk tanya, lagi logika apakah itu. fokus dong kalau mau pakai logika? Apa mau Tuhan bisa mengangkat batu? Jangankan mengangkat, Buktikan. dia ciptakan. Di sini dibuktikan, Bang. Yang dilakukan Yesus itu adalah pembuktian. Kalau Tuhanmu bisa mengangkat batu, buktikan. Buktikan. Ya, makanya saya bilang, Yesus itu kenapa disalib? Mau membuktikan bahwa dia bisa mati dan bisa bangkit. Dengan jalan Masalahnya saya itu, ini- dengan jalan itu, pakai otaknya. Dengan jalan itu dia membuktikan kepada orang, dialah satu-satunya Tuhan yang bisa membangkitkan kamu ketika kamu mati. Makanya saya bilang, Yesus itu sedang membuktikan dirinya Tuhan dengan cara apa? Disalib, mati, dan bangkit. Kalau ada Tuhan di dunia ini Oke, halo. tidak mampu membangkitkan orang, bahkan tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, jangan jadi Tuhan. Sama kayak kamu Nih, ngaku logikanya kan? ngaku bisa ngangkat Logika, galon. logika. Ini logika. Ngaku-ngaku Logikanya bisa dulu. ngangkat galon tapi nggak ngangkat galon. Bohong. Apakah ada anak buah nyuruh bos? Saya tanya dulu, apakah ada anak buah nyuruh bos? Ada? Hah? Ada. Masa ada sih Ada. anak buah yang perintah bos? Ada. Sama itu kayak saya mas. Oke, Saya masa nih, kau anak buah kan. Bos, turunin gaji dong, bos. Gua turunin gaji itu dia merintah. Capek. Longo. Dikerjain kan? Bos, minta gaji dong, bos. Bos, pinjem duit dong, bos. Dikerjakan. Apa? Teman-teman 2000
800 orang pernah tahu ini? Nggak ada kan? Hah? Loh, Masa ngor, saya suruh logika. Tuhan angkat batu? Apa? Bisanya masa saya suruh Tuhan angkat batu? Ya buktiin dong kalau dia memang Tuhan. Yang sopan dong. Buktiin dong. Sudah dikasih napas, Oke, dikasih sekarang apa, saya masa tanya. disuruh angkat batu. Sekarang saya tanya, ketika kamu berdoa kepada Allahmu, Tuhan tolong berikanlah rezeki. Kan kau lagi merintah dia itu, nurunkan rezeki. Itu tidak merintah. Ya kamu minta tolong kan, ngerjakan sesuatu kan. Minta itu beda lah, meminta sama memerintah. Ya Tuhan, Beda lah. ajab ini si perempuan ini. Kok nyuruh-nyuruh Tuhan mau mengajab? Jadi kalau kamu mengatakan tidak logis anak buah memerintah bosnya, itu Sama ada. ayatnya di kitab kamu ada kan Nih, itu? contoh yang ya, contoh ya. Bapak Allah Nih. disuruh Yesus Nih, aku kasih disalib. contohnya. Juma lagi nyuruh-nyuruh Tuhanmu. Sebentar. Juma lagi nyuruh-nyuruh Tuhanmu. Allah, kutuk Tuhan. Logika ini Juma aja nyuruh-nyuruh Tuhanmu ngutuk orang. Ada anak buah nggak tahu diri. Ada nyuruh-nyuruh. Ada banyak. Nah, buktiin aja dulu Tuhanmu itu bisa membangkitkan satu orang mati dari abad 7 sampai sekarang. Ya, jadi kalau mau mengaku-ngaku Saya tanya lagi. Tuhan, alah banyak nanya kau. Kalau ngaku-ngaku Tuhan, minimal dibuktiin. Kalian aja suka nyuruh-nyuruh kok, nggak sopan. Lah, logis. Silakan Pak Muhammad. Halo, Pak Muhammad, silakan Pak. Bapak. Nanya. Kau nggak pernah ngejawab yang tadi ya. Sekarang saya tanya. Satu aja nggak ada yang kau tanggepin, longor. Longor.